Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rashada. Wa man ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan telah berlalu dari kita beberapa hari yang lalu. Pada saat ini yang perlu kita tumbuhkan pada diri kita adalah sikap bainal khaufi war raja. Sikap antara rasa takut dan pengharapan. Kita takut kalau sampai ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari tetap berharap kepada Allah semoga Allah berkenan untuk menerima ibadah puasa kita serta ibadah-ibadah yang lainnya, dan Allah berikan kepada kita umur panjang sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di samping itu semuanya tentunya kita juga berharap semoga pada saat ini kita bisa kembali mendapatkan fitrah kita yang suci. Berbicara tentang masalah fitrah, maka di antara rahmat Allah kepada manusia, Allah ciptakan manusia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang berarti, dan hadapkanlah wajahmu kepada agama ini yang lurus, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, di mana Nabi kita Muhammad bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani." Yang berarti bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka adalah kewajiban kita bersama untuk menjaga dan melestarikan fitrah kita ini. Dikarenakan banyaknya kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk menghancurkan fitrah kita. Di antaranya yang pertama adalah kekuatan hawa nafsu, yang Allah ingatkan
inna nafsa la'amaratun bisu, bahwa sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Juga kekuatan setan dengan bala tentaranya yang setiap saat berusaha untuk menggoda dan menyesatkan umat manusia. Apalagi iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Rabbi bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, dikarenakan engkau telah menetapkan aku sebagai hamba yang sesat, maka aku akan halangi manusia dari menempuh jalanmu yang lurus. Aku akan datangi mereka dari depan mereka, belakang mereka, samping kanan mereka, dan samping kiri mereka, sehingga engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Juga yang ketiga adalah kekuatan bi'ah sayyi'ah, lingkungan yang tidak baik itu juga bisa merusak fitrah manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan karena sayangnya Allah kepada kita manusia, maka dalam surah Rum ayat yang ke-30 Allah menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31, Allah menjelaskan kepada kita upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menjaga fitrah kita itu. Di mana Allah menyatakan, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Paling tidak ada 4 upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan fitrah kita. Yang pertama, dengan munibina ilaihi, kembali kepada Allah. Yang kedua, wattaquhu, dengan bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, waqimus salata, dengan mendirikan salat. Dan yang keempat, wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 upaya yang bisa kita tempuh untuk melestarikan fitrah kita. Marilah kita kaji keempatnya dengan lebih mendalam lagi. Kita mulai dengan upaya yang pertama, yaitu munibina ilaihi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 makna kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama adalah dengan menyesuaikan ibadah kita sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah bersifat tauqifiyah, harus ada syariatnya dan harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaidah mengatakan al-ibadah mabniyatun 'alal ittiba' la 'alal ibtida'. Ibadah itu dibangun atas dasar mengikuti, bukan mengada-ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mengatakan al-aslu fil ibadah mamnu illa ma syuri'a, bahwa pada dasarnya seluruh ibadah itu terlarang kecuali ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada makna yang kedua dari kembali kepada Allah adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubatan nasuha, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Paling tidak ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk taubatan nasuha. Yang pertama, menyesali atas perbuatan dosa yang telah diperbuatnya
dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Yang kedua, takut untuk kembali melakukan perbuatan dosa itu sebagaimana takutnya untuk dilempar ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, mengiringi taubat itu dengan banyak istighfar dan melakukan amal soleh. Itulah 3 syarat taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun upaya yang kedua adalah dengan wattaquhu, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah secara etimologi atau bahasa dari waqa yaqi wiqayatan, yang berarti menjaga diri. Adapun secara terminologi adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya. Adapun konkretnya adalah sikap kehati-hatian seorang muslim agar jangan sampai menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita pahami dari dialog yang terjadi antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Pernah suatu ketika Umar bertanya kepada Ubay, "Ya Ubay, mat taqwa?" Wahai Ubay, apakah takwa itu? Ubay tidak menjawab, tapi balik bertanya kepada Umar, "Ya Umar, ama salakta tariqan dzata syauq?" Wahai Umar, bukankah engkau pernah melewati jalan yang penuh dengan duri? Umar mengatakan, "Bala, ya, saya pernah." Ubay kembali bertanya, "Famadza sana'ta?" Lantas apa yang kamu perbuat ketika lewat di jalan yang banyak durinya? Umar mengatakan, "Syammartu wajtahad." Aku akan berhati-hati agar jangan sampai menginjak duri itu. Maka Ubay mengatakan, "Fadzalika taqwa." Itulah gambaran daripada takwa. Jadi duri yang bertebaran di jalanan itu adalah gambaran dari berbagai macam larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan dengan bekal takwa seorang muslim akan selamat, tidak menginjak duri itu. Dan kalaupun terpaksa dia menginjak duri dengan melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka dia segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Upaya yang ketiga untuk melestarikan fitrah adalah dengan mendirikan salat. Lebih daripada sekedar melaksanakan salat. Karena melaksanakan salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban salat. Adapun mendirikan salat adalah melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, melaksanakan semua syarat, rukun dan sunah-sunahnya, menjauhi semua yang membatalkan salat, kemudian salat dengan khusyuk dan tumakninah. Itulah makna mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Ketika salat itu didirikan lebih dari sekedar dilaksanakan, maka akan bisa menyegah pelakunya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat yang didirikan dengan sebaik-baiknya mampu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Di samping itu, ketika salat didirikan dengan sebaik-baiknya, maka akan menjaga stabilitas batin seorang muslim dan akan menyelamatkannya dari penyakit keluh kesah yang banyak menghinggapi umat manusia. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, "Innal insana khuliqa halu'a."
Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, maka dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Apabila ia mendapatkan kebaikan, termasuk mendapatkan rizki yang banyak, maka dia bersikap kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu senantiasa mendirikan salatnya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, upaya yang terakhir yang keempat untuk melestarikan fitrah adalah dengan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Mengapa syirik harus dijauhi? Yang pertama, karena syirik itu bertentangan dengan fitrah manusia. Karena ketika manusia ada dalam kandungan ibunya, semuanya pernah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Semua manusia ketika ada dalam kandungan ibunya mengatakan qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kalau dalam perkembangannya dia melakukan kesyirikan, berarti dia telah merusak fitrahnya sendiri. Kemudian yang kedua, syirik itu akan menghancurkan pahala amal ibadah seseorang. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, hai Muhammad, dan kepada rasul-rasul yang sebelum kamu, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, niscaya amalmu akan hancur, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dan yang ketiga, syirik adalah perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang berarti sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 4 upaya yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan melestarikan fitrah kita. Kalau kita merasa saat ini kita sudah mendapatkan kembali fitrah kita, marilah kita jaga dengan upaya-upaya semuanya itu sampai insya Allah kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan adakhiruha liyawmil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله الملك الديان تدخلوا برحمته فسيح الجنان ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة